Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Risti. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku untuk ketika aku rekrutmen dan lolos menjadi area sales manager di PT Hexa Insurance Solution atau di pos asuransi. Disclaimer dulu sebelum kita lanjut ke videonya. Aku ini sharing murni pengalaman aku. Kalau misalkan ada yang berbeda dengan pengalaman lain, aku nggak tahu. Ini hanya murni dari pengalaman aku aja. Niat aku untuk sharing dan berbagi, barangkali ada teman-teman yang mau join di asuransi Hexa atau di pos asuran. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi area sales manager, tahapannya seperti apa aja yang dilaluin supaya kalian bisa punya persiapan, dan apa yang sudah aku jalanin bisa aku sharing dan aku bagikan. Itu menjadi pahala buat aku. Juga bisa jadi ini bisa mempermudah untuk semuanya juga ya gitu. Oke, langsung aja. Pertama kali itu aku tahu PT Asuransi Hexa itu dari loker di Instagram. Jadi pas aku iseng-iseng lihat loker-loker di open kerja. Nah, di situ ada rekrutmen PT Hexa untuk di kantor pos. At least aku udah tahu itu untuk area sales manager, kemudian untuk pos asuran konsultan. Nah, sebelumnya barangkali ada yang belum tahu, jadi di kantor pos itu juga ada asuransi ya, gitu ya. Nah, asuransi yang bermitranya itu adalah PT Hexa Solution Insurance gitu. Jadi di sana juga seperti di bank-bank. Nah, itu ada penjualan asuransi gitu. Nah, kemudian setelah aku dapat lihat di iklan itu, kemudian aku coba apply. Yang aku apply itu untuk area sales manager gitu. Nah, setelah di apply mungkin kurang lebih ada 1 minggu lah ya, aku lupa. Nah, kemudian itu aku ada konfirmasi by WA. Yang itu aku tahu itu dari rekrutmennya, dari bagian rekrutmennya. WA-nya seperti ini, kurang lebih diinfokan untuk mengisi lagi link pendaftaran untuk area sales manager gitu kan. Nah, kemudian aku istilah link tersebut, aku isi, kemudian gak lama kemudian 2 hari atau 3 hari selanjutnya itu ada telepon untuk interview dari tim rekrutmen. Teleponnya itu by WA, interviewnya itu by WA, itu kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit lah ya. Nah, kemudian di interview by WA. Setelah itu kemudian diinformasikan bahwa ada tahap selanjutnya, yaitu tahap BOP atau business opportunity gitu ya, untuk untuk kita diberitahu apa aja yang akan diberikan untuk remunerasi seperti itu, kemudian fasilitas-fasilitasnya, kemudian produk apa yang nantinya akan kita jual, dan sistem kerjanya seperti apa gitu. Nah, di situ akhirnya 2 hari setelah itu aku mengikuti sesi BOP. Nah, sesi BOP tersebut juga dijelaskan juga di sana trainingnya itu kayak training gitu, training mini gitu ya. Selain dijelaskan secara remunerasinya, dijelaskan produknya, kemudian di situ kita sama seperti interview, perkenalan diri, background kita apa aja dan berapa lama kita bergabung, kemudian prestasi-prestasi apa aja yang kita dapat. Nah, kemudian itu ada beberapa dari setiap perwakilan dari setiap kota gitu di BOP tersebut. Nah, setelah itu sesi berakhir, lalu nggak lama setelah itu ada lagi informasi tahap
ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap presentasi gitu ya. Presentasi intinya ke tahap presentasi tentang plan kerja kita. Bahwa kan di sana disebutkan bahwa untuk area manager harus punya 10 under tim gitu ya, yang nantinya akan ditempatkan di cabang-cabang kantor pos di area kita gitu. Contoh misalkan aku di area Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Nah, aku harus minimal membawahi 10 tim yang nantinya timnya itu akan ditempatkan di cabang-cabang kantor pos area tempat aku gitu bekerja. Tentu saja itu aku harus merekrutnya secara pribadi gitu. Jadi itu tahap yang pertama yang paling urgensi, harus merekrut tim secara pribadi gitu. Jadi tidak diberikan dari HRD atau tim rekrutmen gitu, tidak, tapi kita harus merekrutnya itu secara mandiri. Nah, kemudian di presentasi itu kita dihadapkan dengan kepala ininya ya, kepala headnya gitu, kepala bank insurance-nya atau kepala pos asuransinya, kemudian sama regional asuransinya. Nah, di situ kita ditanya kayak seperti interview, ditanya-tanya pertanyaannya seperti apa kiat-kiat kamu untuk bisa dapat target target yang sudah ditentukan gitu, apa aja yang akan kamu kerjakan, seperti itu sih. Terus strategi-strateginya seperti apa untuk kamu bisa memanajerial tim apabila timnya ini kan kalau tim kan berbeda-beda gitu ya, ada yang timnya misalkan anaknya jago jualan tapi tidak rajin, atau misalkan rajin tapi tidak terlalu jago jualan. Terus bagaimana cara kamu mendekati orang-orang di kantor pos supaya bisa bersinergi dengan baik untuk penjualan pos asuransi. Nah, seperti itu. Terus bagaimana caranya kamu bisa merekrut tim dengan sistem gaji yang sudah ditetapkan. Seperti itu sih contohnya. Nah, itu alhamdulillahnya itu aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar. Di sana tips dari aku sih, kita harus yakin dan percaya diri aja dengan kemampuan yang kita miliki. Kita harus punya kemampuan manajerial, kita harus punya kemampuan leadership, kita harus punya kemampuan untuk membangun tim. Kemudian kita juga harus tahu visi misi kita untuk mencapai target dengan tim kita itu akan kemana arahnya, seperti itu sih. Jadi itu tips-tips dari aku yang harus dipersiapkan gitu. Nanti kalian juga harus santai, harus yakin, harus percaya diri. Sebagai seorang manajer harus punya solusi apabila terjadi masalah-masalah di lapangan. Kita tentunya harus fokus kepada solusi. Seperti itu sih tipsnya dari aku. Nah, setelah lulus dari tahapan itu, kemudian aku diberi waktu untuk mengisi dokumen-dokumen dari HRD yang harus dipersiapkan, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu harus diisi, dilengkapin gitu ya. Kemudian kayak basic-basic lah, kartu keluarga kayak gitu, untuk diberikan fasilitas yang nantinya akan diberikan perusahaan ketika kita gabung gitu. Kayak formulir-formulir yang harus diisi seperti itu, kayak ukuran seragam dan lain-lain. Nah, tahap selanjutnya itu aku kemudian diinterview oleh bagian HRD-nya. Ditanyakan kenapa berhenti dari perusahaan sebelumnya, seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa di sini akan ada sesi Zoom pagi dari jam 7 sampai jam 10 kurang lebih. Kemudian sesi Zoom malam dari jam 7 sampai kurang lebih jam 10-an atau jam 11 malaman. Apakah bersedia dengan sistem seperti ini gitu. Kemudian
dijelaskan juga apabila kita tidak menyampai target tim, maka kontraknya akan diputus gitu ya, akan diberhentikan. Oh ya, sebagai informasi, di area sales manager ini kita dikontrak selama 1 tahun. Cuman untuk apa namanya, untuk targetnya itu jadi sampai 2 bulan. Jadi kalau misalkan 2 bulan tidak nyampe target, harus bisa menerima untuk pengunduran diri, seperti itu sih. Pengalaman aku ketika rekrutmen sebagai area sales manager PT Hexa Solution Insurance atau pos asuransi. Semoga sharing aku ini bisa berguna buat teman-teman yang mau gabung, bisa punya pandangan. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe supaya aku bisa semangat bikin video-video yang lain yang bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.